Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'da. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, ada karakter yang Allah cintai dari hambanya ini. Banyak karakter yang Allah cintai. Ada sebuah buku relatif tebal yang menjelaskan tentang 40 karakter dari manusia ini yang Allah cintai. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan sebagian kecil saja. Pertama, Allah cinta kepada hambanya yang sebagai mukmin tapi kuat, bukan lemah. Dan Rasul sendiri menegaskan al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu baik dan lebih Allah cintai ketimbang orang mukmin yang lemah. Coba kita renungkan, mukmin yang kuat itu baik dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Kuat dalam hal apa yang perlu kita ketahui? Pertama, kuat dalam hal akidahnya, keimanannya, mantap kepada Allah, tidak gampang goyah, tidak gampang berubah. Ini yang harus kita asah. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kuat, kadang turun, melemah, bahkan bisa hilang. Jaga iman supaya tetap bertahan, stabil. Syukur-syukur kalau bertambahnya umur kita, iman semakin mantap, semakin menjadi-jadi, menyala-nyala. Iman yang kuat seperti itu yang Allah senangi, Allah cintai. Yang kedua, kuat dalam hal ilmu. Ilmu kita kuat dalam luas ngefek kepada perilaku. Ilmu yang kuat akan menguatkan iman kita. Iman yang kuat kalau tidak tanpa ilmu tidak akan berkembang dengan baik. Maka kuatkan iman sekaligus kuatkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia dunia dengan ilmu, kata Nabi. Barang siapa ingin bahagia akhirat dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, dunia dan akhirat, wa alaihi bil ilmu, dengan ilmu. Mari kita tambah ilmu kita. Tidak boleh kita merasa puas dengan capaian-capaian yang sudah kita raih. Bangku kuliah, iya, dulu pernah kita masuki, tetapi ilmu yang pernah kita pelajari kan sudah banyak yang lupa. Maka ada prinsip dalam belajar itu long life education, belajar seumur hidup. Membaca, menggali, mendalami, memperluas, berdiskusi, dialog. Semua itu akan menambah khazanah dan kekayaan ilmu kita semakin mantap dalam hidup ini. Orang yang berilmu akan dijaga oleh ilmunya. Orang berharta akan sibuk menjaga hartanya. Orang berilmu yang diberikan kepada orang lain, ilmunya akan bertambah. Tapi kalau membagikan harta-hartanya akan berkurang. Itulah kata Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul pernah mengatakan ada orang yang menjadi gudangnya ilmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kuncinya aku, kata Rasul Muhammad SAW. Kuat dalam bidang ilmu. Yang pertama, kuat dalam bidang akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan, kemudian ilmu. Yang ketiga, kuat yang Allah cintai kepada kita orang mukmin itu adalah kuat dalam harta, kuatul mal. Bagaimana yang dimaksud kuat harta itu? Hartanya banyak, kaya raya, tetapi punya ilmu, sehingga hartanya dibagikan kepada orang lain sebagian karena ada haknya mereka.
hartanya banyak, punya ilmu dan punya iman, maka dengan imannya dia bersyukur atas harta yang dimilikinya. Semakin kuat, semakin melengkapi kesempurnaan hidup sebagai mukmin. Apalagi kekuatan orang beriman yang menyebabkan dia dicintai Allah adalah kuat jaringan silaturahminya, networking. Dengan Allah dia dekat, sesama manusia erat, dan ilmunya terus menjaganya, selain juga hartanya. Inilah Allah cinta kepada karakter pertama orang mukmin yang kuat dari berbagai seginya tadi. Yang kedua, Allah cinta kepada orang-orang yang lemah lembut dalam hidupnya. Kuat itu bukan berarti kasar yang tadi, tapi lemah lembut itu menunjukkan bagaimana karakter seseorang yang punya tata cara yang benar, punya adab atau akhlak yang baik, punya etika yang benar. Anak menghadap kepada orang tua harus dengan sopan santun sebagai bentuk kelembutan. Orang tua kepada anak harus kasih sayang sebagai bentuk ekspresi kelembutan jiwanya. Orang yang lemah lembut jiwanya tidak akan kasar kepada orang lain, sehingga dibagilah lemah lembut yang dimaksud adalah lemah lembut orang tua kepada anak. Kata Nabi, orang tua yang baik adalah orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang baik, keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan. Suami yang baik adalah suami yang santun kepada anak dan istrinya, penuh kelembutan yang itu Allah cintai kepada mereka. Yang kedua, lemah lembut suami kepada istri, lemah lembut, dibimbingnya, diarahkannya, diajaknya sholat dan diajaknya beribadah yang baik. Diajaklah kemudian istrinya itu senantiasa dekat kepada Allah dengan cara zikrullah, zikrul maut, baca Quran, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga suami yang punya sifat lemah lembut yang seperti itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lemah lembut istri kepada suami. Wahai para istri, istri juga punya peluang untuk dicintai Allah asalkan punya sifat lemah lembut kepada suami. Bagaimana? Ya, menjadi makmum yang setia. Menjadi istri itu adalah makmum bagi para suami, dan makmum yang baik adalah makmum yang taat kepada imamnya, taat kepada suaminya, dan tidak melakukan kekerasan-kekerasan baik sikap maupun ucapannya. Termasuk lemah lembut orang tua kepada anaknya tadi adalah bagaimana bertutur kata yang penuh dengan etika, tidak keras, maksudnya tidak menghentak kepada anak, tidak mengancam-ngancam kepada anak. Di dalam ilmu psikologi atau di dalam psikologi dinyatakan bahwa ucapan dengan nada keras kepada anak balita itu akan membunuh saraf-saraf, sebagian dari saraf yang ada di otak anak. Ada 16 saraf pada otak anak itu, begitu dibentak sekali maka ribuan saraf mati dan tidak tumbuh kembali. Maka hati-hatilah mengeluarkan ucapan kepada anak penuh dengan doa, dengan mutiara-mutiara kehidupan. Anak adalah peniru yang handal, peniru yang top. Kalau orang tuanya kasar, maka anak juga akan kasar. Kalau orang tuanya lemah lembut, anaknya juga akan lemah lembut. Begitu seterusnya. Anak adalah fotokopi dari orang tuanya, dan anak adalah makhluk Allah yang sama dengan orang dewasa tetapi bertubuh kecil. Dia punya perasaan, dia punya cita-cita, dia juga punya keinginan, dia senang lemah lembut dan seterusnya. Sehingga orang tua yang tahu akan hal ini, dia akan senantiasa menjaga bagaimana frekuensi orang tua dengan anak berada pada satu zona yang sama, pada satu frekuensi yang sama, yaitu frekuensi yang penuh dengan kelembutan-kelembutan. Termasuk bagaimana sikap lemah lembutnya guru kepada murid.
Di banyak tempat ada murid yang berani kepada gurunya, sumbernya karena murid tersinggung, walaupun sebenarnya tidak boleh murid tersinggung kepada guru. Karena guru melakukan misalnya ngeritik atau menyalahkan, menegur kepada murid, itu tujuannya untuk mendidik, untuk meluruskan sesuatu yang tidak baik. Murid yang ingin barokah ilmunya, maka dia harus menaati apa yang disampaikan oleh gurunya, harus sami'na wa ata'na, sehingga terjadilah komunikasi yang baik antara guru dengan murid, dan guru tidak punya sikap kasar kepada muridnya, murid juga tunduk dan patuh kepada gurunya, semuanya saling berjalan dengan sempurna. Baru yang berikutnya adalah lemah lembut para dai kepada umat yang diceramahinya atau yang didakwahinya. Berdakwah itu mengajak orang lain menuju jalan yang benar, bukan mengejek orang lain yang ingin benar kok diejek. Maka dia akan surut, dia tidak akan mau lagi diajak-ajak oleh para mubalik, oleh para dai yang suka mengejek orang lain. Berdakwah itu mengundang, bukan menendang. Mengundang orang sebanyak-banyaknya, bukan menendangi satu demi satu sehingga jamaahnya menjadi sepi. Mengundang mereka dengan penuh kelembutan. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Rangkul orang sebanyak-banyaknya supaya kebenaran agama bisa sampai ke hati mereka dengan penuh kelembutan. Rangkul mereka, bukan dipukul. Diobati, bukan disakiti. Begitu antara lain filosofi dakwah itu, supaya ada kelembutan antara dai dengan orang yang didakwahinya. Maka kalau itu yang terjadi, insya Allah berdakwah itu akan mudah mengajak orang lain, sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah Rasul itu justru akhlaknya yang membuat orang lain terpukau karena kelemah lembutannya itu. Sering kita dengar kisah bahwa Nabi Muhammad itu mau dibunuh oleh Darda, dikejar. Tiba-tiba Rasul kemudian istirahat di bawah pohon. Darda itu kemudian ngambil pedangnya yang terhunus itu, diacungkan di atas kepala Rasul. Wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu sekarang dari pedangku ini? Nabi Muhammad dengan tenang menjawab, Allah. Ucapan Allah yang disertai dengan keikhlasan, ucapan Allah yang disertai dengan ketulusan, ucapan Allah yang disertai dengan kelemah lembutan itu dalam jiwanya menggetarkan tangan Darda itu, kemudian bergerak, jatuhlah pedang itu, diambil oleh Nabi. Siapa sekarang yang bisa menolongmu dari pedangmu ini? Gak ada kecuali engkau Muhammad. Kemudian pedangnya diberikan lagi, nih ambil lagi, kau pulang sekarang. Kelemah lembutan Nabi Muhammad itulah yang menyebabkan bergetar hati orang yang akan membunuhnya itu, kemudian berbalik menyatakan baiat kepada Rasul Muhammad SAW. Kelemah lembutan bisa menyebabkan luluhnya hati orang. Kelemah lembutan bisa membuat simpatinya orang lain. Kelemah lembutan itu adalah solusi terbaik untuk merekatkan jiwa yang bersih. Kelemah lembutan adalah cara kita untuk bisa mengikat ketulusan hati orang lain supaya mereka tetap dalam kebersamaan dengan kita. Itu yang kedua, para jamaah sekalian, saudara-saudara, bahwa Allah senang kepada hambanya yang suka bersikap lemah lembut, dan kita harus mencoba semua itu. Kemudian yang ketiga, Allah cinta kepada hambanya yang suka berbakti dalam hidupnya. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada siapapun. Allah senang kepada hambanya yang senang berbakti. Terutama berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal, kita menuju kepada Allah dengan kebaktian atau berbakti yang tulus, ikhlas, yang istiqomah, yang sungguh-sungguh, yang merasa dekat kepada Allah, merasa melihat dengan Allah, kalau tidak sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Berbakti kepada Allah adalah salah satu di antara tujuan kita beragama. Selain juga kita kemudian berbakti kepada sesama manusia. Itulah pesan salam kita setelah takbir, pesan solat kita setelah takbir, Allahu Akbar.
menuju kepada titik vertikal yaitu Allah, kemudian tutup salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahmah dan keberkahan. Itu antara lain kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita dengan Allah, tapi kalau kita melupakan berbakti kepada sesama manusia, bisa cacat itu semua ibadah kita. Terutama berbakti kepada kedua orang tua, bisa rusak ibadah kita kepada Allah kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita atau kepada ibu dan bapak kita. Coba kita renungkan kembali, dalam tarikh itu ada orang muda yang ibadahnya tekun, yang wajib dilakukan, yang sunnah tidak ditinggalkan. Dia kata teman-temannya, calon penghuni surga orang ini, ibadahnya luar biasa. Satu ketika mengalami nazak dan kemudian wajahnya berubah seperti ketakutan, lidahnya keluh, dituntun membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa menirukannya, padahal dia ahli ibadah, ahli wirid, ahli ngaji, tapi tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Dilaporkan kepada Rasul. Rasul tanya, apa masih ada orang tua? Ada ya Rasulullah. Coba panggil, tinggal ibunya, panggil ke sini. Kemudian ditanya, anakmu sekarang nazak sakaratul maut, tetapi tidak bisa menirukan la ilaha illallah. Apa ada yang salah dengan kamu? Iya ya Rasulullah, anak saya pernah buat salah kepada saya dan saya tidak memaafkan. Hati saya sakit ya Rasulullah. Apakah engkau tidak akan memaafkan? Tidak ya Rasulullah. Nabi kemudian menggertak si ibu tadi supaya luluh hatinya. Wahai sahabat-sahabat semua, cari kayu bakar, nyalakan api, lempar Alqamah ke atas bara api itu supaya cepat mati. Ibunya baru terasa, ya Rasulullah, itu anak saya. Apa saya tega melihat anak saya mati terkapar di atas bara api? Mulai hari ini, mulai detik ini ya Rasulullah, saya ampuni dan saya maafkan anak saya yang pernah salah kepada diri saya itu. Ucapan dari ibunya tadi kemudian membuat Alqamah berubah wajahnya, tidak lagi ketakutan. Wajahnya menjadi teduh, lisannya tidak lagi keluh, mengucap la ilaha illallah. Kemudian dia meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara lain dampak positif orang yang berbakti kepada orang tua, bisa menyelamatkan hidup keagamaannya dunia dan akhir. Mudah-mudahan 3 karakter yang saya sampaikan tadi menyebabkan datangnya kecintaan Allah kepada kita. Yang pertama, menjadi mukmin yang kuat. Yang kedua, menjadi orang yang lemah lembut. Dan yang ketiga, menjadi orang yang berbakti kepada Allah dan kepada orang tua. Terima kasih, mudah-mudahan Allah meridhai dan menuntun kita menuju jalan yang baik, dan besok kita akan kembali kepada Allah dengan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.